dari mana dulu nih? Dari kiri. Dari sini. Oke. Juga kayak kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan selama kita work from home? Sebelumnya kita mungkin kenalan dulu nggak sih kayak kenapa kita ngapain di sini? Ngapain sih kalian harus percaya sama kata-kata kita? Siapa kamu? Tidak salah. Siapa kita? Jadi perkenalkan buat yang belum tahu, nama saya Natalia. Saya salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya penulis di Instagram account saya yang satunya yaitu Here Honest. Profesi sebenarnya saya adalah seorang dokter. Saat ini sedang bekerja di rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi namaku Rizky Santoso, sekarang profesinya sih rektor di kampus dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Nah, saya dari Chairlady JCI Indonesia for SDGs dan juga SDG 5 President dari JCI East Java. Tapi sebenarnya saya sehari-hari lebih ke branding dari Gemico Surabaya. Dari latar yang masing-masing kita mau coba untuk bahas tentang preventif kali ya, tentang COVID-19 gitu. Dan sebenarnya di sini juga kita mau bahas tentang kegiatan kita dulu kali ya yang terakhir kemarin yang mau kita dalam. Gimana kah? Jadi kita punya kejutan yaitu tara Natalia kehilangan botol. Pegangnya solo nggak ada. Oh di situ. Oke. Jadi kita dari organisasi JCI ini kita barengan sama Anesir juga nantinya kita akan donasikan botol untuk antiseptik. Jadi kita kerjasama bareng dengan Dinkes Kota Surabaya. Betul. Jadi nanti dari Dinkes yang akan buatkan untuk Cairan antiseptiknya. dan kita yang akan support untuk botol-botolnya karena seperti yang kita tahu kayak cari botol ini tuh susah banget. Udah mahal banget. Udah nggak tahu kenapa ini jadi barang langka setelah masker dan lain-lain. Yep. Ini adalah barang berharga selanjutnya, barang mewah yang lain. Dan ini sekarang ini kita masih ada 250 botol ya. Ada 250 botol yang kita sumbang pertama. 250 mili per 250 botol yang pertama ini yang nanti kita kasih kita salurkannya kepanjangan tangannya dengan Mas Fuad nanti. Dan nantinya kita masih ada kemarin kita udah sempat galang dana juga ya. Iya, itu galang dananya keren banget karena sebenarnya kita nggak nyangka bahwa orang Surabaya, maksudku kita nggak nyangka banget bahwa penggalangan dana itu bakal semudah itu. Yang tadinya kita pikir untuk menggalang dana untuk botol sebanyak itu butuh waktu 3 hari ya awalnya. Iya. 3 hari, terus akhirnya kita memutuskan oke lah kita 24 jam aja, bisa nggak sih kita 24 jam aja plus buat penggalangan dana pertama. Tapi ternyata kita bisa menggalang dana hanya dalam berapa jam deh? Mungkin sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Dan itu udah over target kita. Karena kita kan 20.000 Oh, oke. Karena kita pemesanan minimum itu ke 20.000. pabriknya 20.000. Ya udah kita set nih target 20.000. Kita udah pesimis semua gitu kan kayak apalagi di ekonomi lagi lesu itu harus diakui ya. Ekonomi lagi lesu banyak sektor-sektor yang karena kita sempat ragu gitu. Kira-kira teman-teman kita ini masih gitu ya? iya masih willing to Kita kayak donate or not gitu kan. Iya. Ini buat ibaratnya tuh buat mikir diri sendiri, buat mikir kerjaan sendiri aja udah susah. Ini lagi suruh donasi gitu ya. Udahlah kita nggak set ekspektasi seperti apa. Begitu kita bahas, ya ternyata alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi kita benar-benar acukin jempol. Kita punya tepuk tangan juga buat semua orang yang juga sudah donasi karena kita berhasil mengumpulkan sebanyak 30.000 dan akan dibagikan segera mungkin setelah kita mengisi botol-botol tersebut. Jadi kenapa sih kok kita ingin support Dinkes yang udah susah payah bikin cairannya antiseptik itu dengan support botolnya? Karena kenapa? Kenapa kok antiseptik? Oh, kenapa? Ini agak kenapa ya antiseptik sebenarnya? Oh, sebenarnya jadi kita punya sebenarnya mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan ya nggak sih biasanya di rumah saya di institut kamu juga lagi menggalakkan ada sebuah cuci tangan gitu. Oh iya banget lah, pokoknya intinya gimana hidup sehat nih. Terus kayak kalau misalnya ada apa-apa, kalau cuci tangan ya pakai antiseptik gitu kan. Ya. Sebenarnya memang buat menjaga kebersihan tangan kita paling bagus kan cuci tangan. Cuma cuci tangan kan seringkali kita nggak bisa nemuin wastafel dan nggak semua tempat tuh bisa kayak Surabaya yang ternyata bisa dengan cepat menyediakan wastafel di berbagai penjuru kota. Jadi kita merasa pembagian antiseptik bisa menjadi solusi yang sederhana yang bisa menggapai ke seluruh lapisan masyarakat. Kayaknya juga beberapa orang di Surabaya nggak aware juga betapa seriusnya kayak virus ini gitu. Kayak ada teman saya yang sekarang mungkin bakal bantu di sini kalau ada pertanyaan nih, si Niki gitu. Dia cerita kok
kayak karyawannya dia nggak ngerti kayak pentingnya untuk cuci tangan atau untuk bawa antiseptik, kayak dikasihin itu ditanyain buat apa gitu. Jadi kayak dikasihin gitu bakal increase awareness juga sih menurut aku. Iya. Ada satu hal juga yang ini kita kayak briefing sedikit ya, kenapa Surabaya itu menurutku amazing banget sih dalam mengatasi atau menghempaskan COVID-19 ini. Karena kan sadar nggak sih sekarang di berbagai lampu merah yang dulu tuh kata-katanya mungkin kayak Bahasa Jawa. ya, untuk mengingatkan kita hati-hati berkendara dan lain sebagainya. Sekarang sudah berubah, sadar nggak? Ada. Waktu Karena aku jalan. work from home banget jadi ya ngikutin nih. Karena ada terpaksa ke rumah sakit jadi. Iya, jadi kita kan perlu belanja gitu ya pasti ada. Ya. Itu di sambil-sambil kedengeran. Cuci tangan. Gitu dia. Oh yang biasa kayak di lampu merah atau penyeberangan itu yang biasanya rek ayo rek gitu. Iya. Sekarang sudah berubah menjadi cuci tangan, jaga jarak 1 meter, dan apa ya? Aku cuma udah berdua itu. Aku juga dapat 2 itu ya. Jadi cuci tangan dan jaga jarak 1 meter, dan mungkin harusnya ya di rumah aja itu, karena itu adalah 3 hal yang paling terutama saat ini. Jadi itu satu program Surabaya yang kita notice ya. 2 kan yang bagi-bagi antiseptik ini. Iya, bagi-bagi antiseptik Ya. ini. Ada nggak yang kalian notice lagi gitu? Kalau nggak salah ini kan juga udah mulai yang wastafel. Iya, wastafel sebagai penyuluh Surabaya ya. Sama itu sih paling pengetesan yang gratis kan, tapi kayaknya saat ini baru untuk teman-teman yang ada gejalanya ya. Iya. Jadi salah satu juga programnya adalah mereka membuat website buat self diagnosis gitu. Jadi kalian bisa Kira-kira sendiri. kira-kira sendiri sebenarnya kita itu perlu berangkat untuk cek atau enggak. Karena kan sebenarnya walaupun bergejala, kalau misalnya kalian enggak terbukti kontak dengan COVID atau enggak baru dari kota-kota yang sudah endemi COVID ataupun dari negara yang baru endemi COVID, kita tuh belum bisa melakukan tes di rumah sakit rujukan. Hal itu disebabkan karena ternyata kuotanya sangat terbatas, hanya bisa 150 orang setiap harinya di satu pusat. Hal itu dikarenakan bukan karena kita malas atau apa, tapi memang tidak mampu lebih cepat daripada itu. Jadi itu 150 itu dirasa yang paling mumpuni untuk selesai dalam waktu secepat-cepatnya sesingkat. Paling ideal lah ya. Paling ideal, betul. Jadi mau langsung dipanggil aja nih. Boleh, ayo kita mungkin panggil Mas Fuad, silakan. Oh iya. Ini kan ada ruangan ini. Nama saya Fuad Denardi. Saya sebetulnya kalau backgroundnya ini pengusaha gitu. Kemudian ya kebetulan tempat yang dipakai sekarang ini tempat saya juga. Jadi Makasih ya. Ini ada restonya di bawah. iya ada restorannya juga ini. Terus selain itu saya juga ada aktif di organisasi ya di GCI juga Java. Kemudian ada juga saya juga sebagai ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Kemudian juga aktif di beberapa organisasi lain seperti IKMI di Surabaya. Terus kemudian juga di kalau yang politik KMPI juga ada. Terus kemudian kalau yang lebih ke hobi itu ada di ini asosiasinya e-sport. Olahraga e-sport. Ya, sekarang udah jadi ini udah jadi olahraga. Iya betul banget. Itu sih. Dan ya kebetulan alhamdulillah karena ya kebetulan ibu saya juga wali kota Surabaya gitu. Ibu Risma. Jadi Mas Fuad ini adalah putra dari Bu Risma, wali kotanya Surabaya. Jadi kita bisa tahu insight-insightnya yang Iya. mungkin orang lain nggak banyak tahu gitu ya. Yang sih nggak tahu boleh nggak sih, yang boleh-boleh aja. Mungkin sudah diinfokan nih di wali kota, tapi mungkin nggak sampai ke telinganya kita yang sekarang lagi di rumah aja. Gitu. Jadi kita bisa langsung dapat infonya dengan lebih jelas. Kita tadi sebenarnya sudah menyinggung dikit ya, kayak yang kita tahu di Surabaya ini udah ada wastafel. Iya. Ya. Apa lagi tadi? Tadi Dinkes kan juga udah mulai bagi-bagi sanitizer gratis ya. Iya. Sanitizer gratis terus udah Disinfektan yang keliling Iya. kota. Mobil-mobil desinfektan udah jalan juga kan Mas ya? Iya, itu mobil disinfektan terus juga ada penyemprotan disinfektan di tempat-tempat fasilitas umum. Jadi kayak mungkin di masjid, gereja, pura, terus apa lagi vihara, kelenteng itu juga itu semua. Terus juga taman-taman itu juga itu semua. Pokoknya rata-rata memang tempat fasilitas umum semua sudah ini. Kita mungkin bahas satu-satu ya Mas ya, dari yang mungkin yang disinfektan yang sudah disemprotkan tadi, itu seberapa sering sih Mas disemprotkannya sebenarnya?
Kalau sekarang sih pokoknya ke wilayah-wilayah yang masih belum dilakukan penyemprotan itu dulu sih ya. Terus ada apa lagi gitu? terus sama kebetulan kan juga kayak ibu ini Wali juga sering kalau sekarang gitu mungkin kalau nggak ada acara nggak ada kegiatan kan sekarang memang sudah agak oleh pemerintah pusat dibatasin jadi nggak boleh ada acara-acara mengumpulkan massa. Akhirnya sekarang itu lebih sering sekarang keliling terus jadi kayak mobil dinasnya itu di atas tuh kayak dipasangin kayak pengeras suara speaker ya? Videonya Iya. Jaraknya 1 meter, ayo Pak. Ayo jaraknya 1 meter. Mobil beresme ya ngomong sendiri. Jadi kalau tiap ada kayak apa ke pasar atau mungkin ada biasanya kan di jalan pinggir jalan ke pasar apa orang ramai ngumpul gitu diingetin jaga-jaga gitu social distancing. 1 meter. Iya. Terus yang kedua tadi dari kita sempat bahas itu ternyata yang edukasi kepada masyarakat secara langsung oleh Bu Rismanya sendiri melalui mobil dinas yang ada di pasang-pasang di lampu merah itu. Oh iya. Terus apalagi sih Mas bentuk edukasi yang sudah dilakukan itu? Juga kayaknya mungkin itu juga mau mengeluarkan himbauan juga ke bank-bank juga mungkin lewat juga Bank Indonesia. Jadi mungkin nanti yang kayak daerah itu kan memang kan kerja dia pegang uang mungkin nanti diminta untuk pakai kayak sarung tangan ya atau apa. Karena memang kelihatannya saya sempat baca berita itu tiap hari yang positif makin banyak pegawai bank itu. Oh dari pegawai bank ya karena mereka ada Ini pegang uang. dari uang karena kan uang itu kertas itu juga ini Jadi sebagai media. Makanya 6 jam ya prosesnya yang dilarang itu hanya aku nggak tahu sih di dokter. Saya ini kan rumor. Saya belum meriksa jadi tidak tahu. Ya, pokoknya beberapa lah nggak langsung masih bisa tertransfer. Iya gitu. Jadi yang penting kalau sampai kayak gitu cuci tangan jangan pegang muka aja sih ya kayaknya waktu udah nggak bisa penting gitu jangan kayak pegang muka. Iya, habis kalau pegang sesuatu itu jangan sering pegang muka, terus mata, hidung, Pos semuanya jaringan-jaringan yang di dalam bahasa aku jadi susah. Apa ya nama lainnya? Terus sama kalau yang udah dilakukan itu juga anjuran-anjuran sekarang ini sudah coba dibagikan di kecamatan sama kelurahan itu kayak wedang poka sama telur. Wah, ini lagi viral juga nih. Pon gitu. Iya, Kayaknya penjualan jamu naik juga ini ya. Oh, Jangan naik. sampai jamu jadi langka guys. Jangan sampai Mulai nanti, kayaknya. Iya udah mulai nyari pasar mah agak susah itu. jangan sampai nanti dijual di Tokopedia harga jahe jadi 1 juta per kilo gitu ya. Susah. Aduh, Iya, susah juga. jadi untuk meningkatkan ini ya imun tubuh itu soalnya. Jadi biar terinfeksi. Kan sebenarnya kan kayak virus itu mungkin butuh tahu lebih paham ya. Jadi virus itu kan sebenarnya kan nggak bisa masuk kita kalau tubuh kita kan imunnya kuat kan ya. Ya kalau dia bisa masuk ke kita itu kalau misalnya pas imunnya itu lagi nggak bagus kan ya dari rumah gitu ya. Iya. Jadi memang virus itu sebenarnya kan sesuatu yang sudah ada dari lama. Bahkan coronavirus ini sendiri selalu menjadi momok bagi kita dari SARS, MERS itu semua masih keluarga dari coronavirus ini sendiri. Jadi makanya kan ada yang jadi meme viral juga sekarang yang dimana film Korea di awal tahun lalu sudah mengatakan akan adanya akan adanya coronavirus yang mengganggu yang akan menjadikan momok bagi kita dan ternyata memang terjadi di tahun ini karena memang dari tahun ke tahun itu selalu si coronavirus ini yang sangat mengganggu gitu, yang sangat fatal gitu. Dan daya tahan tubuh itu menjadi sesuatu yang perlu kita galakkan banget, yang perlu kita jaga buat itu saat ini Mas. Nah yang penasaran tuh selain Bu Risma sudah melakukan edukasi ke kelurahan, udah pakai mercusuar yang di mobil dinas, udah pakai yang di lampu merah, ada lagi nggak cara edukasi yang beliau lakukan gitu? Kalau yang lain itu apa ya? Juga apa ini? Banyak soalnya yang dari ini. Aku inget tuh waktu itu Ya, sempat ketemu nih waktu ada pembukanya Idea Creative Lab. Itu kayak berapa lama lalu ya 2-3 bulan lalu aku nggak lupa diundang sama Idea Time. Nah itu waktu itu persis Ibu Wali Kota datang kan. Terus Bu Risma waktu itu tempat tunjukin video buat cuci tangan yang benar. Jadi kayak ada caranya cuci. Iya, Ada caranya. iya. Terus kayak nggak boleh nggak usah cuci tangan biasa, pokoknya pakai sabun terus kayak angkat
arah jari-jari, terus diputar juga jari gitu kan. Nggak ada tariannya yang Sekarang BPL malah dipakai buat ini ya, salah satu aplikasi dia. benar sih. Iya, apa TikTok. Oh, Cuci tangan. Iya, aku udah mulai ini kayak juga. iya, tapi bagus sih menurut aku cara buat bikin viral itu malah bikin edukasi jauh lebih cepat dan orang lihat cara cuci tangan. Terus termasuk yang Bu Risma di dalamnya mobil itu kan juga akhirnya di videoin dan kayaknya videonya viral. Jadi kayak infonya itu nggak hanya orang-orang yang dengar doang, tetapi orang-orang yang lihat videonya pun jadi teredukasi gitu. Iya. Dan ini kan yang kemarin yang sempat akhirnya teman-teman JCI juga bareng Share kita galang dana untuk botol hand sanitizer karena kan dapat info nih waktu itu dari Mas Fuad kalau Dinkes lagi terus memproduksi antiseptik untuk yang dibagikan secara gratis ke seluruh warga Surabaya ya. Cara baginya pendistribusiannya gimana karena kalau kemarin info dari Mas Fuad tenang kalau untuk pembuatan antiseptiknya akan terus dibuat sama Dinkes dari Dinas Kesehatan. Jadi ini aman ya Natalia, udah bukan yang DIY lagi. Oh iya benar. Ini sudah terbukti dan ada persentage alkoholnya berapa. Tadi kita baru bahas soalnya Mas bahwa ada banyak DIY yang bilang campur alkohol 70% Anda dengan gel sesuai keinginan sendiri. Nah, terus saya bilang, lah itu kan jadinya nggak 70%, padahal kan minimal banget yang disarankan oleh CDC. Kalau nggak salah itu CDC atau WHO saya lupa atau dua-duanya itu 70% minimal. Jadi mereka itu kan berarti kan kurang. Nah ini itu kan berarti tidak sesuai standar dan malah membahayakan karena orang mengira sudah bebas, ternyata mereka tidak bebas. Tapi yang akan dibagikan oleh Dinkes itu sudah memenuhi standar ya Mas ya? Harusnya sudah Harusnya sudah. Nah ini tinggal gimana nih supaya ini kan teman-teman udah nggak perlu lagi nimbun yang namanya antiseptik, hand sanitizer, atau nggak perlu bingung lagi mau cari kemana, mungkin yang masih kesusahan cari atau dapet tapi mungkin harganya udah nggak masuk akal, udah fantastis. Nah ini ada program dari Dinkes yang bagi-bagi hand sanitizer gratis. Nah cuman yang perlu mungkin teman-teman tahu nih Mas Fuad gimana cara pendistribusiannya, gimana caranya warga-warga Surabaya di balik layar ini bisa mendapatkan antiseptik itu. Dapatnya kemana sih? Carinya kemana? Sebenarnya kalau misalnya mau ambil teman-teman itu nanti bisa lewat di sini juga nggak apa-apa di Bogor Surabaya ini. Jadi nanti tinggal minta aja ke kasir nanti untuk hand sanitizer-nya itu. Cuman kalau bisa diutamakan memang bawa botol sendiri ya. Dan mungkin kita batasin jumlahnya mungkin satu botol mungkin 250 liter lah. Dan diusahakan paling enggak kalau bisa satu rumah atau satu orang aja gitu ya. Jangan harus bawa kakak. Satu kakak ya? Enggak ya paling enggak di satu rumah. Sadar diri lah paling enggak. Karena kan kita memang ini Jangan dijual ulang. jangan itu jual lagi ya. Karena memang kita ini kalau bisa mengutamakan paling enggak per rumah bisa dapat lah gitu. Karena memang sekarang kan harga sanitizer udah mahal banget ya dan langka. Langkanya itu karena memang kehabisan bahan seperti itu. Iya, bahkan yang kayak toko-toko kimia pun kayak sudah ludes itu sekarang semua dibeli sama masyarakat juga kan. Jadi ini targetnya dari pemerintah Kota Surabaya adalah paling tidak satu kakak itu punya stok satu hand sanitizer ya, satu hand sanitizer. Yang mau ambil hand sanitizer ini diberikan secara cuma-cuma, diberikan gratis, bisa ambil ke Bogor Surabaya ya, di Jalan Jogor Sari. Nomor 70. Nomor 70. Bisa di browsing nanti, bisa di Google. Ya. Kalau ada mungkin yang mau gojekin atau apa nggak apa-apa, cuma nanti pakai ini ya, kontaknya nomornya Bogor aja. Pakai langsung aja di Google itu lengkap kok, ada alamatnya Bogor Cafe Surabaya, ada nomor teleponnya, bisa langsung diambil dan disarankan ini kalau bisa mungkin ambil sendiri kali ya Mas Fuad. Iya, Karena kita menyarankan bawa botol sendiri ya. Iya. Botol apapun lah ya. Iya. Botol apapun dan maksimal 250 ml per kakak. Nah pertanyaannya nih Mas Fuad, misalnya ternyata dalam satu keluarga itu mereka bukan berprofesi yang bisa work from home. Mereka mau gak mau sering berpergian keluar. Ini kan otomatis 250 ml ini cepat sirna gitu, cepat habis hand sanitizer-nya. Ini setelah itu mereka boleh isi ulang kah atau mereka satu kakak cuma boleh ambil sekali? Boleh kok nggak apa-apa. Nanti bisa ulang di Bogor. Nanti insya Allah sih kita saya nanti bakal naruh di Bogor tiap hari paling enggak 5 sampai 10 liter.
Kayak 5 sampai 10 liter. Jadi jangan marah-marah kalau ternyata 10 liternya udah Habis. habis. Besok boleh dicoba lagi, lebih bangun lebih pagi lagi untuk datang ke Bogor. Nah ini sebenarnya jadi satu motivasi baru juga mungkin ya bagi teman-teman supaya bangun lebih pagi, supaya Keluar rumah nih. keluar rumah nih, lebih bangun lebih pagi, ambil kayaknya lalu balik lagi. Atau sebenarnya ada alternatif yang menarik juga karena sebenarnya kan tidak harus untuk menggunakan alkohol antiseptik karena juga sepertinya Bu Risma juga sudah menyediakan wastafel di berbagai tempat. Iya, wastafel. Ya. Jadi bisa cuci tangan aja langsung. Bisa, ya. sebetulnya malah lebih bagus itu malah cuci tangan, lebih bagus ya beberapa ini ya. Terus juga sebenarnya sekarang ini nggak tahu, mungkin nanti ke depan nih bakal ada. Jadi kebetulan kemarin dari salah satu universitas di Surabaya itu ITTS dari Telkom itu dia tuh membuat semacam kayak disinfektan chamber. Itu jadi kayak tahu ya kayak kamar mandi ya, kayak shower itu, terus nanti ada tempat untuk naruh disinfektannya itu, terus kayak jadi nanti dirubah jadi kayak uap gitu ya nanti ya. Gitu nanti jadi ketika nanti itu bisa ditaruh nanti mungkin kelihatannya di tempat-tempat umum, jadi mungkin yang kayak mungkin barangkali yang dulu kayak kantor apa itu nanti mungkin bisa gambarnya bisa diproduksi yang banyak lah gitu. Itu malah mungkin bisa lebih efisien karena kan nanti itu ketika mau masuk ke kantor atau mungkin barangkali kayak ke balai kota itu orangnya tinggal masuk itu nanti disemprot kan langsung seluruh tubuhnya, jadi bajunya pun juga bajunya juga ikutan bersih. Iya, gitu. Iya itu juga penting sih kalau pulang ke rumah ganti baju. Iya betul. Iya, Kayak edit kan ya kita ganti baju mandi baru nih di rumah beraktivitas. Benar-benar. Nah ini kalau misalnya ini sekarang kan kalau saya dengar udah ada beberapa kita udah bisa tes untuk COVID-19 juga nih Mas Fuad. Kalau dari segi pemerintah sendiri siapa saja sih maksudnya yang lebih dihimbau, lebih disarankan untuk dengan sadar diri melakukan Tes. Iya, tes dirinya sendiri gitu. Jangan sampai kan mungkin kitanya nggak apa-apa, kita punya imun yang kuat tapi jangan sampai kita jadi carrier gitu. Iya, Kita yang menyebabkan orang lain tertular, terjangkit. Benar. Iya, yang bahaya itu kalau yang jadi kayak carrier itu. Jadi dia kondisinya sebenarnya baik-baik aja, ternyata positif gitu kan. Kayak kalau nggak salah saya yang ada yang kemarin pasien-pasien awal yang COVID-19 yang di awalnya nomor 2 apa nomor 3 dia ngomong kan di video itu kalau dia itu sebenarnya sehat-sehat aja, tapi ternyata pas dites ternyata positif. Nah kalau menurut saya sih yang mungkin yang paling utama yang harus melakukan tes itu paling enggak yang dalam jangka waktu mungkin ya 1 sampai 1,5 bulan sebelum ini itu pernah ke negara-negara yang ini yang kena itu COVID-19 itu karena iya kayaknya itu kemarin itu yang pasien rata-rata yang masuk ke rumah sakit benar itu pasiennya itu memang yang pernah berpergian ke negara-negara yang terkena itu COVID-19. Mungkin kayak Bali juga ya kayak Sekarang di ya, Bali itu kan banyak banget kan orang-orang ya itu juga internasional bisa yang masuk. kayak gitu. Jadi ini mungkin lebih pesannya kepada kalian-kalian yang habis berpergian ke luar negeri, yang mungkin traveling atau business purpose atau apapun, atau mungkin tadi kayak kata Nisa yang habis dari Bali, atau mungkin punya relasi yang dari luar negeri juga kali ya. Iya. Nah ini yang berhubungan ada interaksi seperti ini mungkin boleh dengan kesadaran dirinya, nggak perlu malu kayaknya ya, nggak perlu malu untuk tes COVID-19. Punya saya berapa sih harganya? Soalnya ada yang kayak viral nih, kayak aku dapat kayak tulisan 2 juta gitu, ada yang ngomong kayak 800.000, aku ngomong di situ. Tapi Mas Fuad tahu nggak? Kalau harganya saya belum ngecek ininya ya, soalnya belum tahu harga pastinya berapa. Cuman kemarin kan saya di ramai lagi memang kita harganya kan sampai berapa juta, 2 juta berapa itu. Cuman memang gini, kalau skema yang kelihatannya pemerintah sekarang sampai saat ini ya itu lakukan itu. Jadi memang yang dibiayai gratis itu yang sudah positif itu. Kalau misalnya masih belum positif itu memang sementara masih berbayar. Iya. Terus tesnya dia bandaranya nggak sih? Kenapa kayak gitu? Enggak. Kemarin waktu itu saya cuma tesnya itu di hidung sama di tenggorokan. Jadi di hidung itu kayak dimasukin kayak kata obat, iya, masukin sampai ke dalamnya ini, terus
habis itu di tenggorokan pakai yang kayak stick es krim itu loh, ini masukin ke dalam ini. Juga sebenarnya. Iya. Jadi buat kayak ngetes mucusnya gitu. Iya, Tadi jadi sebenarnya Iya. kayak nasal swab sama Swab, iya tes swab namanya. Benar. Oh, tuh jadi buat yang takut jarum suntik ini nggak pakai jarum suntik ya tesnya. Ternyata, iya. Ternyata. Karena mungkin di sini ada yang sama seperti saya yang benci banget dan takut banget sama jarum suntik, jujur. Jadi mungkin ini nggak perlu takut. Tapi itu pertanyaan dari saya oke sih, kayak nggak kebayang orang gimana caranya tesnya COVID-19. soalnya awal-awal waktu aku tanya nih dulu belum masuk kan tesnya itu rujukannya kalau nggak X-ray buat melihat paru-paru gitu kan, kalau nggak ada yang bilang tes darah lah apa, makanya kayak menurut aku sekarang banyak sih yang masih belum clear bener nih apa. Iya. Jadi intinya kata swab ya. Iya. Sebenarnya skemanya sudah ada di Instagramnya RSUD Sutomo, dan kalau nggak salah di Dinkes juga sudah ada ya mas kalau nggak salah ya. Oh iya udah ada. Di Instagramnya sudah Terus disediakan. juga. Yang Jatim, Oh iya jadi dia. yang ada website baru dari pemerintah kalau saya nggak Oh yang COVID-19 itu. COVID-19. Iya itu juga bisa diakses supaya pada tahu yang mungkin mendengarkan live ini bahwa kalau memang kalian merasa sakit itu ada step by step symptoms yang bisa kalian coba pada diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa self diagnosis apakah kalian itu membutuhkan tes COVID-19 ini atau enggak, karena sebenarnya masih diutamakan bagi orang-orang yang lebih high risk daripada orang-orang yang misalnya batuk-batuk aja, tapi ini karena jumlah tesnya masih terbatas. Saya sih yang pasti tetap sehat, tetap kuat, dan paling enggak memang social distancing juga perlulah kita agak menjaga jarak. Terus juga kalau memang nggak perlu banget itu jangan keluar dulu sementara waktu ini. Jangan keluar dulu. Terus juga nggak usah melakukan panic buying karena semua kebutuhan logistik pasti ada terus ini disupport oleh pemerintah. Dan juga yang terpenting buat ya mungkin kalau mungkin ada teman-teman yang memanfaatkan momen untuk corona ini untuk barangkali nyari cuan atau untung itu di bisnis ya nakes ya itu Iya, kalau jangan bisa ya. jangan banget lah itulah, karena memang apalagi kayak kemarin betul juga bilang kan ternyata kan kebetulan teman saya ada yang mau itu supaya juga ternyata kan rumah sakitnya juga kekurangan itu, dan akhirnya karena itu saya nanti coba melobi ke teman saya barangkali bisa dinego, karena nanti saya juga ingin nanti berapa bagus ini nanti masker saya sumbang ke rumah sakit. Wah. Jadi boleh yang mau nih sekalian nyumbang masker. Iya. Karena memang mereka kan yang di garda terdepan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Harus kita support lah. Betul. Oke, kalau Oke, gitu dari Risa mungkin ada yang mau disampaikan buat followers dan semuanya. Kalau aku sih ini pengen apa yang dikatain Najwa aja sih, gara-gara kemarin membahas di rumah aja sama gimana sih social distancing kan, itu kayak gunanya apa ekonomi yang kuat kalau orang-orangnya banyak yang mati gitu. Wow. Jadi agak sedih. Tapi intinya mungkin itulah dari apa yang tadi kita ngomong, intinya jaga kesehatan. Kalau misalnya bisa sebisa mungkin jangan bersentuhan tangan, dan social distancing lah, kita namaste bareng-bareng biar semua sehat. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari saya mungkin yang terutama adalah because everybody had, mungkin ada beberapa profesi yang harus work for you all, contohnya tenaga medis, terutama dalam hal ini karena memang ini pertama, please kalau nggak perlu banget stay at home. Jadi work from home, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalaupun kepepet harus pergi, jangan lupa jaga jarak, jangan dengan sengaja batuk-batuk ke orang di sekitarnya juga. Dan kalau memang ada gejala tapi nggak bisa cek ataupun masih ragu dan ataupun takut cek, please jangan lupa self isolation di rumah dan nggak ngapa-ngapain, karena itu semua sangat membantu tenaga medis yang kamu rawat semua. Iya. Kalau dari saya pribadi sih, saya lebih kepada mungkin apapun yang terjadi di dunia hari ini itu nggak mungkin Tuhan kasih tanpa solusi, dan nggak mungkin Tuhan kasih tanpa sisi positif dari itu semua. Mungkin dari sini sisi positif yang selalu saya syukurin adalah dari sini banyak banget ternyata dari kita yang baru sadar tentang pentingnya kebersihan diri. Itu adalah suatu hal yang penting yang mungkin dulu nggak pernah kepikiran untuk cuci tangan setelah ngapa-ngapain. Mungkin itu nggak pernah kepikiran gitu. Oh ternyata kalau keluar harus begini. Bahkan etika tata cara cuci tangan mungkin banyak dari kita yang baru tahu sekarang karena
wabah dari COVID-19 ini. Setelah itu juga mungkin banyak juga ternyata yang belum tahu adab atau etika ketika bersin atau batuk di tempat umum. Sekarang jadi bisa TikTok kan pakai begini lah, pakai tisu segala macam, semua jadi lebih bersih. Dan juga dari segi para pengusaha gitu ya, mereka jadi jauh lebih memperhatikan kebersihan tempat makannya, restorannya, untuk area-areanya itu semua lebih diperhatikan. Dan kalau pesan saya mungkin kalau bisa hal-hal yang baik seperti ini tuh bisa dipertahankan terus, hal-hal positif seperti ini bisa dipertahankan terus walaupun nanti sesegera mungkin ketika COVID-19 ini sudah melanda, kita nggak terus berhenti untuk cuci tangan, untuk jaga kebersihan diri, dan untuk meningkatkan toleransi kita terhadap orang lain ketika kita sedang sakit gitu. Jadi apapun itu pasti ada segi positifnya. Benar, jangan semua